menurut lo orang Pilpres 2024 ini akan dikenakan berapa putaran? Satu aja. Maksudnya Pilpres yang 2024 nanti? Iya, karena kan kalau yang tahun lalu kalau nggak salah 2 kali ya? Iya. 2 kali. Iya kan? Nah, ini kan ada 3 capres lagi yang sudah mendeklarasikan. Cuma Iya. satu yang belum ketemu. Ada lo ya? Iyalah. Nanti lu cekal lu bongkar nama orang lu. Gua alhamdulillah ASN, jadi nggak mau terlibat loh. Oh gitu, oh iya ada peraturan ASN baru ya? Wah, ASN nggak boleh ini? Nggak boleh. Nggak boleh melihat salah satu. Gua aja ngeri mau like Nggak boleh ngegambar ada atau postingan-postingan apa, nggak boleh gitu. juga. Berarti serangan fajar lo nggak bisa nerima. Iya nerima mah nggak masalah. Emang ada begitu? Hah? Kamu ngerokok ya? Tapi buat lo ada cerita nggak tuh? Kayak misalkan Kisah-kisah gua gitu kalau ada yang horor-horor. enggak juga sih, enggak mesti harus horor. Kayak misalkan lo pernah dengar apa namanya ada cerita apa ada kayak kisah tragis kayak hotel itu kan nggak mesti itu kan nggak horor. Maksud gua bukan dalam segi Ya, mirisnya horornya, kan? miris. Miris Iya, ya. miris itu kan. Ya kalau misalkan ada cerita horor juga nggak apa-apa sih gitu. Ya, kalau gue pribadi sih, kalau dulu gue banyak ngalamin. Kalau gue dulu, kayak pas gue baru pindah dari rumah yang lama ke rumah yang baru, itu kan ada kejadian yang gue alamin juga. Dan itu akhirnya ke apa sih? Kalau misalnya terbukti gitu, misalnya gue udah pernah kejadian ini, gue ngerasa itu cuma mimpi atau apa gitu. Oh, yang ini. sosok-sosok yang pernah gue temuin di situ, akhirnya ke present yang udah kebetulan abang gue pernah dibuka matanya katanya kan, dan dia akhirnya dia ngeliat itu semua juga dan sama matching, semuanya matching. Berarti lu memang bisa ngeliat? Bukan ngeliat, jadi pada saat itu gue tuh kayak, nih misalkan kalau kita kayak di tempat baru, kalau gue pribadi ya, itu kan untuk penyesuaian kalau gue sendiri agak sedikit susah ya, karena ruangan tuh kayak baru buat gue gitu. Jadi gue untuk istirahat itu kayak kurang nyaman. Mungkin kalau di sudut pandang gue karena gue kurang nyaman kali. Jadi dulu tuh setiap gue tidur, gue kayak rep-repan kayak ketimpahan gitu. Jadi pas sudah ketimpahan itu nanti ada sosok yang bisa gue lihat. Ya sih kebanyakan kayak gitu kan, ketika ada Arab bisa tahu lah apa Tahu, sosok yang bisa, yang buat kita nggak bisa gerak gitu. Nah pada saat itu gue rep-repan ya, kayak ada anak kecil yang ngelilingin gue, lari-lari. Habis itu kayak ada cewek yang tiba-tiba di atas kepala gue diem kayak gini, kayak mau meluk gue, tapi nanti dulu jangan peluk gue bukan cetak gol. Dia mau nyetak gol kali. selebrasi. Dia ada sedekat ini sama gue jadinya. Dan pada saat yang paling buat gue percaya, yang gue lihat itu sama kayak punya abang gue lihat pas matanya dibuka itu. Abang gue kan pernah cerita sama gue dulu, dekat pintu kamar gue itu ada hordeng. Kamar gua Sama Nah, sebelahan. betul kamar yang sekarang. Kan ada hordeng tuh, kamar itu kan pakai hordeng kan, jadi ke sinar dari lampu tengah ruangan atas itu, jadi ada kaki berdiri tegak gitu, tapi cuma kaki tok doang. Sepasang apa satu? Satu. Kalau gue cuma satu gede bang, Pasang. kalau sepasang ya, tapi gede, tapi cuma kaki tok gitu aja. Dan gue ngeliat juga, dan banyak ngeliat kejadian itu juga, dan akhirnya gue, oh ternyata bener. Kalau Yang gua gua- nyambung ke cerita Ra, gue sih kenapa ngeliatnya, gue kenapa bisa ngeliat 2 kaki dan dia dan 1 kaki, logisnya aja gini deh. Kamar itu kan berdasarnya kayak gini. Ya kan? Berarti gue ngeliat 2 kaki, berarti dia posisinya lagi ngadap ke pintu kamar gue. Kalau ngeliat 1 kaki berarti karena posisinya dia ngeliat dari sampingnya. Iya mungkin kayak gitu. Jadi kayak ngadep Masuk akal. sejajar gini, kaki sejajar. Kaki lo Kaki sejajar. sejajar, jadi yang kelihatan cuma dari sisi kanan aja. Dari situ kaki kelihatan 2. Enggak, maksud gua itu lo orang barengan waktu itu. Enggak, gue duluan, gue pas baru-baru pindah itu. Bukan maksudnya kejadiannya ketika Johan ngelihat itu ngadepnya ke kamar Johan. Oke. Putra lihat tetap ngadep ke kamar Johan, cuma dari sisi kamar Putra kan kelihatan cuma Iya, sebelah kaki betul, aja. betul. Kalau awal-awalnya gue kayak gitu tuh, kalau nggak salah dari pas gue kecil banget, yang gue selalu ketakutan kan. Masih di Persib. Masih rumah yang lama banget gue gitu. Kebetulan gue sama abang gue kan pindah-pindah tempatnya. Jadi yang rumah awalnya itu, gue tuh kayak ngerasa didongengin setiap malam.
itu gue nggak sadar karena gue masih kecil, jadi gue nggak terlalu aware lah kalau kejadian itu sebenarnya yang cerita jam 2 malam itu nggak mungkin nenek-nenek dong, jam 2 malam cerita ngobrol gosip. Jadi kayak ada nenek-nenek 2 gosip nih di pojokan. Tapi gue jujur ya, pada saat yang nih gue anggapin gue buat skemanya ya. Ini di dalam rumah gue itu ada kamar, depannya teras. Jadi di terasnya itu ada tempat yang tinggi tuh bang. Nah jadi pada saat gue merem dan gue dengerin itu, jadi visual yang kejadian di meremnya gue itu mereka lagi duduk berdua di sana ngobrol kaki selonjoran kayak gini, satunya sampingan kayak gini, satunya lagi ngadep sebelah dia juga, jadi ngobrol hadapan gitu loh. Tapi posisinya sejajar ya. Jadi ngobrol dan mereka tuh kayak pakai baju nenek-nenek pakai baju kayak ini loh, kayak kebaya kemben gitu. Kemben gitu. Tapi ya rambutnya tuh terurai biasa gitu aja, nggak di bener-bener sanggul tuh enggak. Di ngobrol dia kayak ngobrol tentang ada ketemu Jepang di pas Jangan Sana ada tentara Jepang katanya. Jangan sana di sana lagi ada penggerebekan atau apa tentang perang lah intinya. Mereka cerita tentang perang itu. Dan gue pada saat itu gue nggak berpikir kalau itu benar-benar orang cerita aja gitu. Tapi pas gue sadar-sadar itu tuh kejadian selalu jam 2, jam 1. Oh, berarti lo kebangun di situ? Iya, gue kebangun. Karena denger orang cerita itu? Iya, jadi dengan itu gue meremin aja mata gue. Tapi pas gue merem tuh gue ke visual gitu, mereka tuh lagi ngobrol di situ. Dan akhirnya itu berlarut-larut, no. Itu bukan berarti gue satu malam itu sekali itu enggak. Itu terus-terusan sampai dia ada cerita yang dia pernah lagi jalan sama anaknya kata dia. Itu tuh dia dikejar sama tentara Jepang sampai dia ngumpet di semak-semak yang rumput panjang itu. Dan dia pernah bilang kata dia pas dia lagi mau nyebrang rel kata dia. Dan emang sekitar itu tuh ada rel dekat rumah gue itu. Yang lama? Iya. Emang ada rel situ? Ada di dekat taman itu kan sebelum itu kan. Oh iya betul. Oh iya sih karena dekat juga ya. Persilu ya, di Persilu posisinya itu. Jadi pada saat itu ya gue berpikirnya kan ya karena gue masih kecil itu kalau salah gue kelas 3 bang. Kelas 3 SD ya sekitar itu ya, kelas 2 kelas 3 lah ya. Jadi gue berpikirnya tuh itu cuma cerita dong. Pas gue semakin gede, semakin udah pindah lah gue dari rumah itu. Dan ternyata banyak cerita juga, kayak nyokap gue tiba-tiba ngelihat sosok putih tinggi, lebih tinggi daripada pagar, malam-malam. Enggak, Bukan malam sih itu kejadian. Maghrib lah itu, maghrib. pas lo denger nenek cerita itu, tapi emang nggak ada nenek di rumah lo, sekitar rumah lo itu? Nggak ada. Dan gue nggak sadar tuh, nggak ada nenek-nenek. Iya kan? Ya kan kali aja nenek kita Iya, kan? berpikir Tapi seperti emang itu. kebetulan di posisi kami pas tinggal di daerah itu, untuk nenek-nenek lansia itu nggak ada. Nggak ada. Yang gue kalau bisa ngelukis ya, bisa nggambar mungkin gue ya. Mungkin kegambar sih benar. Jadi emang ketangkap banget visualnya? Ketangkap banget visualnya. Bentuknya berdua, mereka duduk posisinya sampai gue tau posisi mereka hadapan miring satu sama lain, kaki diselonjorin di bawah kayak gini. Karena itu tinggi, no. Kalau gue dulu pas kecil tuh gue harus kayak loncat bener untuk menggapai si tiang yang atas itu. Karena rumah itu di belakang. Ini rumah yang punya kontrakan, kita tuh harus turun ke bawah gitu loh. Oh. Jadi satu gerbang, Dua rumah. Dua rumah. ke belakang. Jadi pas lagi itu awal mula, bukan awal mula sebenarnya kalau dari jauhnya lagi tuh gue pernah sadar juga ternyata setelah gue dewasa, makin dewasa gue bisa berpikir lebih dalam, ya ternyata itu bukan hal yang wajar. Iya. Kayak gue dulu pas di Persilu juga di rumah ini bang, rumah ibu bang, No. yang di gang kecil itu masuk. Itu gue ingat banget gue sore pada asar, gue lagi tidur, gue bukan tidur, gue selesai sholat, gue nonton TV. Pas lagi nonton TV itu gue baru merem sebentar, tiba-tiba gue bisa gerak. Rap. Tapi gue tuh bukan, gue lagi nonton loh, tapi gue cuman aduh ngantuk tidur lah. Gue merem ya. Pas lagi merem tuh posisi gue tuh telentang ya, kalau demi telentang lah ya. Terus yang kejadian yang gue itu tuh gue tiba-tiba di sudut mata gue itu ngelihat kayak ini pocong gitu. Kata temannya Uculi ya. Tapi itu masih pas udah zaman Ucul belum ya? Enggak, Uculi itu beda. Belum. Itu pas zaman Ucul itu lo orang udah di sini kan? Belum sih. Kalau lupanya, kalau gua Darat lagi, itu sebenarnya zaman gua SD kejadian aslinya. Itu jadi nggak legenda. tahu kenapa pas waktu gua SMP itu cerita ke up lagi. Karena Dan kebetulan itu gue Uwi. inget bang,
kebetulan pada saat itu kan ada yang baru meninggal. Pertama ada yang baru meninggal. Kan waktu gua pertama kali pindah ke kampung ini, itu kan posisinya tinggal di pasar pagi. Waktu itu bukan lagi ada sih, ada kejadian yang heboh di daerah sekitar tempat kami itu tentang yang ada orang yang ngeliat pocong melayang. Iya. Melayang itu antara pohon kelapa ke pohon kelapa hasilnya lagi terbang gitu. Itu gempar banget soalnya itu karena dari situ keangkat cerita tentang yang ucul itu kalau gue ingat lagi. Jadi disama-samain lah kejadian yang pernah dulu legendnya yang setiap rumah digedor sama Ucuy itu, karena dia minta copotin tali ini kan, tali senar gitar di kepalanya itu. Senar gitar. Dulu gitaris dia ternyata ya. Oh, ada kuncinya G, F minor, D minor. Nanti didatengin dia. Kalau udah meninggal kayak. Nanti dia didatengin lo nggak bisa nyetem gitar gimana? Oh iya, gua nggak bisa main gitar. Dan Johan lo paling nyetem. Ya itu jadi disama-samain banyak masalah. Jadi kejadian yang udah dulu karena ada kejadian yang seperti itu disama-samain. Narik lagi kejadian sebelumnya. Terus gue lanjutin yang di rumah ibu tuh ya. Jadi pada saat itu kan di sini posisinya ini TV di depan gue gini, pokoknya seluruh sama gue lah ya TV-nya. Di sini sepupu gue, Bang Jeki namanya. Di belakangnya adek gue, si Chandra, yang suka gue udah sering main sama dia gitu. Jadi dia lagi ngajak gue main ke tempat dia. Jadi gue main, waktunya sholat gue sholat, terus gue tiduran depan TV, ketiduran. Tapi pas lagi baru ketiduran tuh sudut mata gue ketarik sama yang di Samping lo. samping gue. Tapi samping itu pintu loh, jadi lurus ini di sini pintu, sebelah kiri gue nih pintu. Nah dia berdiri di situ, sosok yang bener-bener jelas gue lihat, karena tuh siang ya. Siang? Bukan siang dong, asar, pada asar, masih terang dong. Iya betul. Masih terang. Jadi dia berdiri situ langsung gue ketakutan, gue istighfar kan. Tapi gue nggak bisa ngomong. Seketika gue geser badan gue mau pindah ke hadap sebelah sini, karena dia sebelah sini kan. Gue kesini nggak bisa, tapi gue pengen ngadap ke sini. Akhirnya gue kesini jadi bisanya. Kayak ketarik gitu loh, kan? Iya ngerti. Ketarik itu gue. Pada saat gue ketarik sini, tiba-tiba dia langsung kayak dari berdiri, tiba-tiba ini bisa berdiri, langsung kayak gini loh. Jadi gue tidur kayak gini, langsung depan muka gue segini, dan pada saat itulah gue bisa ngeliat bener-bener orang segini doang mereka bentuknya. Ini udah keikat ya, segini, dan matanya cuma segini tapi putih, yang nggak ada hitamnya, itu putihnya doang kelihatan. Ini hitam semua, dan udah kelopek-kelop berkelupas-kelupas gitu loh. Kelupas, jadi kalau bibirnya ini udah bukan bentuk bibir lagi, udah kayak sewarna kulitnya itu aja gitu, hitam semua. Di situ gue mulai berontak kan, ya gue baca-baca aja semua, bawa tidur doang. Udah makan, udah makan gue. Langsung sadar deh. Gue makan sih gue dimakan sama dia malah. Terus pada saat itu kan udah gue istighfar lah, gue udah baca-baca, dan akhirnya gue coba untuk berontak, gue cuma bisa gitu doang. Padahal situ ada abang gue ya, akhirnya gue lepas dari itu semua kan. Langsung gue tanya, bang, kenapa tadi Putra panggil udah gelisah, abang nggak mau bantuin Putra? Abang kira Putra ngorok katanya. Jadi dia gitu sampai gue ngorok. Sampai gue tidur ngorok, padahal gue minta tolong. Dan akhirnya dia baru sadar tadi Putra kayak ini bang, kayak nggak bisa gerak gitu tadi. Mungkin lo kecapean kali abis main tadi siang sama Chandra. Itu lo umur berapa tuh? Itu gua kelas 5, pindah ke atas itu kelas berapa? Kelas 5 bang? Enggak lah, kelas 4. Kelas 4 ya situ ya? Kelas 4 lah ya? Kelas 4 SD lah gua pindah situ. Itu udah lama. Kalau yang paling terbaru kemarin pas zaman gua udah SMA, kebetulan pindah rumah baru ini sekarang. Udah pindah lagi. Pindah. Tapi yang di rumah yang akhirnya gua pindah yang kedua bang ya? Di pasar pagi, habis itu kita ke bawah itu, bisa pindah ke atas yang ketiga. Nah ini kan keempat nih, kebetulan kita rumahnya banyak ya, bukan orang kaya tapi udah pindah-pindah, yang pindah yang ketiga ini, itu juga setiap malam, ini orang nih ngeselin nih, gue ketakutan, gue nih, lo bayangin ya, lo lagi tidur, ini lo begini nih, Dinding. dinding lo diginin tiap malam. Dengan kuku, paham kan? Dia bilang, bang ada orang, gue takutnya maling. Enggak, udah tidur aja, lo nya ngigo tuh. Gak bisa tidur gue, udah pagi ya besok pagi.
Besoknya lagi gue digituin lagi. Ini bukan lagi kuku coy, kayak digeduk-geduk gini. Dia nggak bangun nih, orang batu apa ya tidurnya kata gue kan. Dan dia nggak percaya. Jadi kebetulan rumah gue itu ada kamar depan yang dibuat untuk usaha, buat kerja. Dia beda pintu utama ya, jadi pintunya sendiri gitu. Nah di situ. Di tempat orang kerja. Tapi di samping itu ada orang tinggal nggak? Maksudnya kayak Nggak ada, orang tidur juga di situ? Nggak ada. Jadi rumah ketiga yang kami tempatin itu bentuknya nggak L. Oh ya nggak ya, oke. L-nya tapi garasi. L-nya itu garasi. Teras. L-nya garasi. Nah, rumah yang utamanya itu tuh teras, tapi ada satu ruangan lagi yang gua nggak tahu fungsi utama sebenarnya ruangan itu tadinya buat apa. Di Karena depan. dia nggak masuk di pintu utama. Pintunya beda. Jadi pintu utama, ini pintunya sendiri. Iya. Nah, ini teras. Jadi itu di luar Ah. posisi ruangan itu. Itu tiap malam tuh, Bud? Tiap malam. Nah, kamar kami Di yang depan. Paling depan. Bener sampingan banget sama itu ruangan. Ruangan itu, iya. Dan setelah gue sadar ternyata pas lagi orang yang kerja di sana itu dulu tuh pernah kayak kainnya tiba-tiba dimain-mainin, terbang-terbangin. Iya deh. Sampai seintens itu ya. Sampai dia lagi lagi ngejahit. Kainnya tuh orang kan kalau jahit kan bisa dijalanin gitu. Itu ditahan coy nggak bisa ditahan. sama dia. Karena kayaknya gerak sendiri. Kayaknya diem nggak mau digerakin. Oh. Kayaknya ketahan. Kayak kesangkut. Betul. Kalau kayaknya kan kesangkut gitu kan. Nah dia ini nggak mau percaya sama gua dari dulu. Dia bilangnya dia memang orangnya abang gue nih kayak orang kalau nggak dia yang merasakan dia nggak akan Nggak percaya. dia. Soalnya kalau dibilang itu kalau nggak depan mata gua percaya. gua nggak peduli atau dia. Makanya kan gua tuh kita masih ekspor jam pertama kali itu tuh lo orang kata ngeliat itu, tapi gua nggak ada ngerasa ya bukan sombong, nggak ngerasa takut sama sekali gitu kan, kayak cuek aja mana sih kata gua kan. Tapi setelah gua ngeliat realnya langsung, nah itu baru mental gua suntul. Itu ya. Segitunya. Tapi yang kalau di rumah ini kan gue pernah cerita juga mah. Yang pas gue baru pulang, gue lagi SMA, gue baru pulang, kebetulan gue pulangnya nggak langsung pulang, ke sore gitu pulangnya. Jadi pas udah pulang sore itu, ya rumah ini baru gue tempatin. Yang sebelumnya pas gue rep-repan itu juga ada banyak kan yang gue rep-repan pertama gue digangguin sama anak kecil yang muter-muter. Itu tuh, gue kalau rep-repannya cuma sekali gue tidur gue lepas itu gue nggak apa-apa ya. Ini gue merem lagi, gue lagi. Kayaknya mana tunggu waktu lu merem ya. Jadi pas gue pada akhirnya tau nggak lo kayak mana gue? Sampai gue tidur gue biarin, terserah. Dalam hati gue nih ngomong, gue ngucap di dalam hati gue atau gue terserah lah, gue udah capek atau gue mau tidur besok gue mau sekolah. Masih dia kelirian sama gue, ketawa. Dua ekor, dua ekor gue bilang kesel gue. Ketawa kan dia. Udah keliling itu udah, akhirnya gue biarin aja. Akhirnya gue ketidur, gue biarin aja, bener-bener pure gue biarin. Itu bisa sampai 5 kali lebih. Itu sore apa malam tuh? Malam itu udah pada saat gue mau tidur gitu. Kalau yang sebelumnya yang cewek yang ini nih, dia pertama kali nampakin malamnya satu malam yang sama ya. Di sampai terakhir itu sampai di depan gue gini. Yang pertama tuh gue tidur, dia di atas gue, kebangun guanya. Udah kebangun, ya udahlah kata gue kan. Karena gue udah terbiasa kena rep-repan gitu kan. Udah gue tidur lagi, baru merem di samping gue sini dia. Samping mending dia anggap kasur gue kan satu-satu kita dulu bang ya. Dia melayang coy di samping gue. Sampai posisi tiduran atau berdiri? Tiduran. Udah gue merem lagi, gue bangun lagi, gue tidur lagi, dia di atas gue. Kalau sekali, oke, make sense gitu. Guanya agak sedikit memaklumkan gitu. Kalau malam itu gue cuma sekali kena gitu bang. Nah itu tuh semua yang gue omongin yang pernah gue ketemu sama gue itu berkali-kali tiap malam sama gue. Kejadiannya anak kecil tiba-tiba besoknya lagi jadi mereka. Dalam sebulan tuh mungkin ada sekitar 10 atau berapa kali gue kena. Kayak begituan ya. Dan gue ceritain ke Banyak, tiba-tiba Banyak matanya dibuka sama seseorang itu. Semua yang gue ceritain itu dia Ketemu dia ya? Ketemu semua Banyak. Tapi yang gue anehnya tuh Banyak nggak ketemu sama pocong yang sore-sore maghrib gue mau main gitar itu. Bukan, ada juga ya? Ada, gue kata semua, tapi kan yang itu kan ke bawah. Oh ke bawah? Ke bawah, makanya kan udah nggak ada lagi di rumah. Oh
Jadi dulu tuh kan, jadi pas gue baru, ini cerita lagi gue ya. Jadi pas gue baru pulang sekolah, itu tuh pada maghrib loh. Nggak salah gue selesai sholat maghrib, gue habis sholat, gue itu bikin minuman, teh, di ruang tengah gue yang dulu, sekarang udah jadi ruang TV ya. Dulu tuh bukan ruang TV itu. Jadi cuma kursi doang di situ. Gue taruh gitar gue di situ. Terus gue jalan ke sana, ada gitar nih kata gue. Terus gue ambil gitar gue tuh. Terus gue mulai mainkan. Emang gitar lo? Nah, gua kira tiba-tiba lu pulang, oh tiba-tiba ada gitar. Gitar. Siapa tau hadiah ulang tahun gua dari nyokap gitu kan. Bukan. Dia ini pengen larinya tuh ke lagu. Lagu slang. Enggak, makanya gua cut dulu. Dia mau lagu lagi. Dan mulai aku mainkan katanya kan. Gue ambil gitar itu, gue mainin kan. Gue main, ya duduknya, kursinya kayak gini lah. Gitar satu gini. Gitarnya tadi di sini, di kursi ini gue taruh. Gitar gue ambil, gue mainin. Itu gue nggak posisi tidur, gue lagi nggak posisi ngelantur tuh gimana ya. Itu maghrib. Jadi di sudut deket tangga kamar gue tuh pintunya, dia ada di situ pertamanya, di pojok mata gue. Gue diamin aja kan, gue main aja, gue amat kata gue. Karena itu udah sering kali kejadian kan, gue pernah ketemu dia juga. Pas gue rep-repan, gue pernah ketemu dia kata gue. Udah gue biarin aja. Tapi semakin lama dia makin deket. Sekali, kok makin deket kata gue, diamin aja. 2 sampai beberapa kali dia mau coba untuk loncat, pada akhirnya dia loncat dan itu tuh bener-bener di atas kepala gue kelihatan gitu. Dar! Mungkin ya, dia tuh mental vokalis mungkin. Iya kali ya. Nah, jadi pas udah ngomong Sebenarnya dia tuh mau ikut Nyanyi. mau ikut lo Terus nyanyi. ngapain dia loncat-loncat? Kan konser. Bukan, Iya. Jadi di dunianya dia tuh lagi konser. Jiwanya ke situ Dia dia. panggung sebenarnya. Jadi pada saat gue sedang bermain gitar, Dia vokalisnya. Tapi yang cerita yang gue pernah dengerin cerita yang di foto itu gimana tuh? yang di foto maksudnya? Pulang sekolah lo kumpul di kamar. Iya, terus Yang di atas punggung lo. temen lu tuh katanya, temen ya? Ya, Apa lu? Foto, Anto, Fahmi di kamar. Oh iya. Yang si Lele motor. Jadi Jadi emang enggak, si Lili yang moto itu emang pengen ngelucu-lucuan kan kadang memang lucu-lucuan lah, gue mau temenin Iya, teman gue iya, lagi pas ngumpul, lagi ngupil, apa lagi gitu. pulang sekolah ini ceritanya. Jadi pulang sekolah itu ada rencana untuk ngumpul. Gua sama teman-teman gue tuh biasanya memang ngumpul pindah-pindah. Sehari ini gua mau main ke tempat Toto ngumpulnya, besoknya main tempat Anto, besoknya main tempat Fahmi. Pada saat itu giliran gua main tempat gua. Jadi si yang punya kamera ini cuma HP Fahmi. Dulu masih HP tidur-tidur ya? Nokia tidur-tidur yang kameranya PGA itulah pokoknya yang burik. Yang banget. kanan kiri lampu semua gitu nggak sih? Bukan. Oh yang bukan, slide, yang slide. 320. Yang slide itu dia. Jadi pada saat itu kan ya udah bikin momen lah rencananya kita kan. Jadi selfie ya kan nggak ada kamera depan kan. Dia belum ada. Nggak ada kamera belum depan ada. dong. Mahal Jadi- banget tuh. Jadi mainnya begini. Foto kayak gini ya udah. Iya. Cek sekali 2 kali, berapa kali udah gitu. Nggak sadar. Jadi pada saat udah dibalikin ke Fahmi handphonenya ya udah gitu kan biar di-save di handphone dia aja. Udah setelah nggak sadar udah mau pulang ini. Mana foto tadi? Gue mau lihat lah kata si Anto sama gua gitu. Lihat. Pas lagi dilihat dan kepala gua ternyata. Ada satu, Jelas banget. jelas. Itu tuh kalau saya nggak ada memory card untuk nyimpen pada saat itu ya. Oh masuk memori telepon itu. Iya, bertelepon. Jadi di kepala, ini kepalanya anggap di kepala ya. Dia di atas gua tuh badannya di sini, dia kepalanya di sini. Di sini. Lo lagi ngapain tuh? Ya gua Tidur. lagi foto bareng gini loh. Oh iya iya Gua iya. paling iya. belakang. Ah, ya benar. Gua paling belakang di kamar abang gua, karena apa kamar abang gua tuh besar kan. Besar benar. Gua main di situ. Itu nggak ada lo Jo? Nggak ada. Gua gimana sih gua? Gua dulu sama dia nggak akrab gua. Gua kelas dulu, gua ketemu sama dia tuh stadion poncokan. Udah kayak Naruto sama Killer Bee. Tapi kalau sekarang begini ya. Ada tonjok. Nggak juga sekarang bukan. Oh ini berarti. Ini enggak. Oh iya. Amin Terasu. Oh iya. Kirain tidak berbaju. Jadi pada saat itu ya itu langsung, oh gua ada Furkon juga bang, teman Iya, gua ada ada Furkon. Furkon. Jadi yang paling ketakut itu Furkon. Itu jam berapa tuh? Itu pulang sekolah jam-jam 3 lah kalau nggak salah. Sisi. Setelah gua sama teman-teman gua udah selesai ngumpul tuh, gua sama temen gua tuh sempat makan ke bawah dulu, bareng-bareng, makan ke atas lagi, Baru ngecek foto. baru ngecek foto. Karena udah selesai makan, udah lama-lama udah mau pulang kan, baru ngecek foto, baru sadar. Setelah itu
Tapi dari semua cerita lo ini, lo pernah nggak sih kayak nyari tahu lo tuh ada apa gitu? Karena kan pasti ada perbedaan ketika lo SD, terus lagi lo naik lagi ke SMP, terus SMA gitu kan. Kejadian-kejadian gitu tuh, kalau ke abang lo kan jarang karena memang Dia batu. Soalnya itu dari batu misalnya kita sebutnya gitu, ya kan. Nah, lu pernah nggak sih kayak misalkan kepo, gue kenapa gitu loh? Apakah memang turunan? Kan kadang biasanya gitu kan ya. Iya. Jadi entah memang bawaan dari orang tua atau dari kakek nenek dulu yang pernah itu. bahasanya kondang sih. Enggak lah, kalau gue nggak berpikir gitu. Tadi kayak misalnya pas semua kejadian kan makin dewasa gue makin berpikir berjernih gitu ya. Kayak pas gue lagi sadar main kita main pocong itu, yang ketemu pocong itu dia loncat-loncat itu, mungkin dia lagi ngetes sepatu basket baru dia loncat-loncat ya. Enggak sih, jujur itu karena pure gue mungkin capek. Ada faktor capeknya gue di situ sebenarnya. Mas-masnya ingat nggak? Hah? Yang mas-mas yang di Karang itu. Kondang ngomongnya dia kan. Iya tahu, tapi nggak lah bang. Itu tuh bukan menjadi suatu hal yang gue yakinkan. Karena ada beberapa hal yang gue nih coba untuk logis loh. Kayak gue rep-repan atau gimana gitu ya. Walaupun nggak logis juga rep-repan semalam sampai 5 kali 7 kali ya. Tapi gue coba untuk nggak berpikir kesana gitu. Kalau gue ada apa dong enggak. Tapi kalau gue ngeliatnya itu pure karena pada saat itu mungkin frekuensi gue sama frekuensi dia tuh lagi sama. Iya. Nah itu loh, maksud gua ketika ada satu frekuensi itu kan berarti ada, kita bisa bilang kelebihan lah. Kalau misalkan manusia normal, kalau misalkan manusia normal, mau secapek apapun, ya kan? Itu ya udah capek tidur gitu kan. Ya misalkan lu misalkan capek di rumah tidur pasti kan. Kakak lu juga terutama misalkan Kanuri misalkan, yang notabene juga cewek di situ kan, misalkan capek tidur, tapi kayaknya aktivitasnya banyak ke putra gitu kan. Tapi kalau menurut lu sendiri Om, masalah kodam yang kata si Johan tadi, sampai segitunya nggak sih? Maksud gua wujud aslinya kodam itu, kalau dalam agama itu gimana sih?